Kembali di 95.1 Top FM, Radio Inspirasi kita semua. Dan bersama Sabit di sore hari ini kembali dengan Inspirasi Hikmah Ramadan. Untuk episode yang kedua kali ini kita akan membahas terkait dengan tema menjadi muslimah yang cerdas. Tentunya untuk menjadi muslimah semuanya sebenarnya bisa-bisa saja, tapi bisa cerdas nggak sih? Itu yang bakal menjadi pertanyaan kita di sore hari ini. Spesial dengan narasumber beliau, Dr. Anda Hajah Amanah ya. Beliau merupakan salah satu guru Sabit juga, termasuk orang yang benar tas sekali gitu ya. Jadi buat kalian yang nanti mau nanya-nanya secara spesifik langsung aja bisa banget buat tanya via WhatsApp ataupun via SMS dan juga direct message Instagram. Karena di Instagram ternyata sudah banyak banget yang excited. Jadi nanti bakal Sabit pilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang kayaknya bisa banget nih buat ditanyain dan mewakili yang lain gitu. Oke, Sabit dulu terlebih dahulu narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Ibu Amanah. Selamat sore. Oke, kabar sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya, kenapa Sabit udah ngerasa tambah dewasa kok Ibu kayak makin muda gitu? Oke, Ibu puasanya lancar ya Bu ya sejauh ini? Alhamdulillah lancar. Oke, Ibu kalau boleh tahu kenapa sih Bu seseorang tuh harus bisa menjadi muslimah yang cerdas gitu? Mungkin ini untuk prolog dulu sebelum nanti Ibu menyampaikan materi lebih dalam ya. Terima kasih. Muslimah itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia, memiliki kedudukan yang sangat agung, dan memiliki keistimewaan. Itu muslimahnya. Sedangkan cerdas, apalagi zaman sekarang, kita harus cerdas dan harus bisa memandang, melihat situasi kondisi yang sekarang ini. Di antaranya itu muslimah yang cerdas memiliki keistimewaan di antaranya merupakan perhiasan dunia, terus lebih baik dari bidadari surga. Masya Allah. Dapat masuk surga dari pintu manapun kalau betul-betul muslimah dan itu cerdas. Dan seorang muslimah diberi pengecualian oleh Allah khusus dalam beribadah, karena ada bonus. Muslimah itu manakala datang bulan tidak puasa yang sekarang, terus tidak mengerjakan sholat. Yang tidak mengerjakan sholat tidak ada qadha untuk itu, kecuali yang puasa. Itulah keistimewaan. Dan pada saat nifas melahirkan itu juga dapat bonus tidak melakukan ibadah. Oke, jadi antaranya itu. Jadi sebenarnya itu keistimewaan ya Bu ya. Kadang kan ada yang susah banget sih jadi cewek, harus haid, harus ini, akhirnya nggak bisa puasa gitu. Padahal itu keistimewaan ya Bu ya. Betul. Keistimewaan yang Allah beri kepada seorang muslimah. Itu pengertian muslimahnya. Sekarang cerdas. Cerdas itu dimiliki oleh semua manusia, baik laki maupun perempuan. Akan tetapi cerdas di sini menurut Islam ada beberapa, yaitu cerdas intelektualnya, cerdas fisik, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Kalau seorang muslimah sudah bisa menaklukkan kecerdasan yang dimilikinya, insya Allah muslimah itu akan menjadi seorang muslimah yang tangguh, cerdas, bermanfaat, dan bisa berprestasi. Di antaranya itu. Oke. Nah, untuk mengulas lebih dalam terlebih dahulu ya terkait dengan muslimah cerdas ini, sebelum nanti Sabit melakukan tanya jawab dengan beliau Ibu Amanah, mari kita dengarkan terlebih dahulu terkait materi yang akan dibawakan oleh Ibu Amanah ya Bu ya di sore hari ini. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji bilaha min adzabi yaumit talaq. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alis wa sahbihi wa man amana bihi wa akhabbahu wastaq. Amma ba'du. Islam adalah agama yang paling mengistimewakan seorang wanita. Agama yang menjelaskan secara rinci bagaimana peran wanita di dalamnya. Tentunya para muslimah dapat kita lihat dari banyaknya Al-Quran dan hadis yang membahas tentang hal tersebut. Namun banyak sekali kalangan kaum hawa yang tidak mengetahui betapa berharganya mereka dalam Islam. Bahkan banyak mereka di masa sekarang yang menurunkan derajat mereka, padahal Rasulullah telah mengangkat derajat seorang muslimah. Setiap muslimah terlahir dengan dikaruniai beberapa kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslimah haruslah memikiri pemikiran yang cerdas, karena muslimah merupakan ibu dan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karena karakter seorang anak akan muncul berkat bimbingan dari orang tuanya, khususnya ibu. Muslimah di masa kini harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap syariat Allah, sehingga apapun yang dilakukan sesuai dengan jalan dan anjuran Islam. Sebelum kita bahas tema yang sudah disebutkan di atas, terlebih tadi di depan sudah prolognya, apa itu muslimah? Dan muslimah memiliki keistimewaan. Di antaranya yang pertama merupakan perhiasan dunia. Ad-dunya mata'u khairu mata'ud dunya al-mar'atus sholihah. Yang pertama, artinya dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Keistimewaan yang kedua, muslimah itu lebih baik dari para bidadari sorga. Innal adamiyati min nisa'i ahlid dunya afdalu minal huril aini sab'ina alfa di'fin. Perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada 70.000 bidadari sorga. Berarti betapa mulianya seorang muslimah kalau kita bisa menjalankan sesuai dengan syariat Islam, dan kita bisa memiliki kecerdasan yang telah beberapa tadi prolog disampaikan. Yang ketiga, dapat masuk surga dari pintu manapun. Idza sholat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahru Ramadan wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannah sittin. Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di dalam bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang muslimah sukai. Betapa hebatnya keistimewaan yang dimiliki oleh seorang muslimah. Dan yang terakhir, muslimah itu diberi pengecualian khusus dalam beribadah. Makanya kalau ada muslimah yang kenapa sih kok muslimah itu haid, seorang wanita itu bisa haid. Derajat laki-laki dan wanita itu sama, cuma kodrat seorang wanita itu berbeda. Di antaranya memiliki pengecualian dalam hal beribadah. Kita dibeli rahim yang laki-laki tidak bisa
memiliki di antaranya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma min imra'atin takhidu illa kana khaiduha kafaratan lima madu min dunubiha wa inna qalat fi awal yaumin. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang mengalami haid, maka sakitnya yang mereka alami akan menjadi kafarat. Kafarat itu tebusan bagi dosa-dosa terdahulu. Masya Allah. Berarti kalau di dalam kesehatan seorang wanita mengalami haid, kadang ada sindrom yang dialami biasanya di hari kedua atau hari ketiga, atau bahkan ada yang hari pertama. Wajar saja karena luruhnya dinding-dinding endometrium. Kalau kita dilihat dari luar kan darah akan mengelumpas dengan sendirinya, otomatis itu akan terasa sakit. Tapi Allah memberi, Rasulullah bersabda memberi keringanan. Jadi rasa sakitnya haid itu merupakan satu namanya mengalami sakitnya mereka mengalami haid adalah kafarat, tebusan bagi dosa-dosa yang telah muslimah itu lakukan. Betapa hebatnya itu. Sekarang bagaimana cerdas muslimah yang cerdas? Menurut kecerdasan sesuai dengan tuntunan Islam itu, yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Seorang muslimah dikatakan memiliki kecerdasan intelektual itu apabila ia memiliki kemampuan yang baik terkait penggunaan akal pikirannya. Jadi kecerdasan intelektual itu bisa diukur dengan IQ. Akan tetapi di sini ada orang yang memiliki IQ, kalau yang cerdas itu memiliki IQ lebih di atas rata-rata, ada yang sama, ada yang di bawah di antaranya itu. Akan tetapi dalam proses muslimah itu contoh dalam hal belajar, orang tekun itu bisa mengalahkan orang pinter, ya kan? Iya. Betul. Memahami sesuatu, muslimah dikatakan cerdas, intelektual, tidak gegabah dalam mengambil sikap, menganalisa, bisa menganalisa dan merencanakan serta memecahkan satu masalah. Itulah kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah kecerdasan fisik, di mana kecerdasan fisik bagi seorang muslimah ditandai dengan kemampuan dalam menjaga kondisi fisiknya agar selalu sehat, bugar, rapih, bersih, dan terhindar dari gangguan penyakit. Kesehatan fisik inilah salah satu karunia Allah yang harus dijaga, terutama muslimah itu memiliki kecerdasan fisik diantaranya harus bersih, karena kalau kita lihat kebersihan itu pangkal dari kesehatan. Apalagi sekarang kalau kita tidak bersih dalam hal bersuci tentang muslimah, itu akan fatal. Contoh yang sederhana saja, kalau misalkan kita habis buang air kencing, kalau kita tidak bersih di lekukan-lekukan itu akan menjadi jamur. Makanya itu secara fisik harus bersih. Terus di sini rapi. Tuntutan kita seorang muslimah, pengertian rapi
Di antaranya harus bisa menutup aurat. Jangan sampai batas-batas aurat seorang muslimah itu betul-betul harus dijaga. Ya, oleh karena itu kecerdasan fisik seorang muslimah salah satunya harus kita syukuri untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional erat hubungannya dengan karakter positif kejiwaan yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Seorang muslimah yang memiliki kecerdasan emosional berarti memiliki kemampuan yang baik dalam memanage perasaan, mengendalikan diri, harus bisa mengatur hawa nafsu, dan memiliki sejumlah karakter positif terkait kondisi psikis seperti berani, harus memiliki keberanian, memiliki kejujuran, optimisme, kemandirian. Nah, disinilah kecerdasan emosional seorang wanita, seorang muslimah, bukan hanya muslimah itu bukan kata secara naluri muslimah itu feminim. Tapi di saat-saat tertentu sifat keberanian atau yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu maskulin. Wanita muslimah juga harus bisa maskulin di saat-saat tertentu. Ya kan? Iya. Di antaranya itu. Yang keempat, kecerdasan spiritual. Di dalam Islam, kecerdasan spiritual ini ditandai dengan keyakinan yang utuh dari pemeluknya terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik setiap kejadian, dan dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut sebagai bekal kehidupan. Manusia tanpa masalah, muslimah tanpa masalah, tidak ada tantangan untuk hidup. Bagaimana kita caranya menghadapi satu masalah itu? Ya kan? Kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, apalagi sudah ada dasar kecerdasan spiritual, kembalikan bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Jadi ringan. Jangan lagi musim sekarang apa-apa kita share buat ini kan ke sosmed. Itu kalau masalah-masalah pribadi alangkah baiknya. Jangan apa-apa posting. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu? Karena manusia atau muslimah tanpa masalah tidak ada tantangan, dan kita bisa mengukur bagaimana caranya menghadapi suatu masalah itu. Andai kata masalah itu bisa dihadapi oleh sendiri, mengadu sama Allah, akan ketahuan kedewasaan seorang muslimah. Itulah. Maka dari pengertian apa itu muslimah, apa itu kecerdasan, kita akan membuat tip menjadi muslimah cerdas menurut agama Islam. Di antaranya, yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, mempunyai semangat tinggi untuk belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, senantiasa introspeksi diri dan bertaubat. Kelima, banyak berinteraksi dengan komunitas yang positif. 6, mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang terakhir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tip menjadi muslimah cerdas menurut agama Islam.
Itu saja dulu. Oke, ini menarik sekali ya untuk materi sore hari ini. Dan saya rasa ini sangat bagus sekali kalau kita implementasikan di zaman seperti ini. Karena kalau kita lihat di sosial media itu marak banyak sekali gitu. Maksudnya wanita-wanita yang dalam satu sisi unjuk kebolehan, satu sisi lagi kemudian ada yang mengomentarin kayak gitu ya Bu ya. Entah itu komentar baik ataupun jahat gitu. Nah, kalau di dalam dunia kecantikan itu kan ada yang namanya inner beauty ya Bu ya, kecantikan dari dalam. Ya. Kalau inner beauty versi Islami itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Inner beauty menurut Islam, kecantikan dalam hati itu wanita memiliki kecantikan. Akan tetapi kecantikan secara yang ada di dalam hati itu biasanya tertuang tanpa harus menggunakan make up yang itu, tanpa akan kelihatan pemancaran sinar di wajahnya akan kelihatan. Satu, kalau kita mau melihat fisiknya. Yang kedua, dari tingkah laku, akhlaknya, tutur katanya itu akan kelihatan. Oh, itu orangnya baik kalau ngomong. Oh, itu orangnya baik sama orangnya lebih tua, ke anak-anak, ke yang sebaya. Itu kan akan mencerminkan. Berarti inner beauty yang ada di dalam diri seorang muslimah bukan hanya dari fisik saja, akan tetapi dari akhlakul karimah itu juga bisa. Oke, kalau dari Ibu sendiri kan akhlakul karimah ini sangat penting ya Bu ya, apalagi berarti kan posisi sebagai guru nih Bu. Betul. Dengan menghadapi berbagai macam perilaku siswanya di zaman seperti sekarang ini pastinya macam-macam. Seperti apa sih Bu usaha khususnya Bu Amanah sebagai guru ya Bu ya, untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah itu dalam diri siswa? Betul. Memang kita prihatin, apalagi setelah adanya pandemi. Siswa belajar di rumah, seolah-olah kalau kita mau ini ya, anak siswa yang ada di sekolah pun kadang ada yang mengenal gurunya, ada juga yang tidak. Itu sekarang rata-rata kalau gurunya tidak mengajar ya aku tak nggak kenal guru itu. Itu diantaranya. Nah, bagaimana caranya kita mempunyai kiat, kita saling menyapa, kita saling menegur sapa. Karena apa? Kadang anak sekarang kalau nggak ditanya itu nggak bakalan akan bertanya. Apalagi yang tidak ngajar. Yang ngajar pun sekarang seperti itu. Ada yang kurang jelas, padahal dia kurang jelas. Tapi giliran kita duduk-duduk baru tanya, ibu ini sih gimana? Kamu kenapa tadi nggak nanya? Kadang satu ya. Yang kedua, dia lebih senang ini ke masalah yang lain. Karena masalah dia sendiri kompleks sekali anak sekarang. Sangat-sangat kompleks. Makanya ibu selaku guru, selaku pendidik, bagaimana cara mengarahkan anak itu? Kamu harusnya tahu siapa kamu, siapa orang tua kamu. Kalau kamu dengan tuntutan sekarang pengen keinginan saudara, keinginan kamu yang nggak bisa. Itu diantaranya. Makanya kadang anak nggak mau tahu, yang penting ke orang tua, saya minta uangnya buat apa, ditanya buat apa, pokoknya saya minta uangnya. Betul sekali. Diantaranya itu kadang anak nggak tahu saya itu anaknya siapa, orang tua saya sebagai apa, dia nggak mau tahu itu, ya kan? Nah, tugas kita seorang pendidik benar-benar. Dulu waktu zaman dulu kalau ada guru itu langsung, Bu guru mau kemana? Guru. Sekarang kalau tidak disapa mereka nggak akan nyapa. Salah satu keprihatinan kami seperti itu. Apalagi sekarang dengan adanya 2 tahun kemarin itu
belajar di rumah, guru sampai dengan susah payah memberikan materi dengan WhatsApp, dengan media sosial yang lain, anaknya tertidur. Iya. Tahu-tahu. Nah, itu sekarang tugas-tugas kita, bagaimana cara memotivasi anak untuk kembali seperti dulu lagi, ya. Oke. Ya ampun, ikut terenyuh gitu ya, karena kalau kita lihat sendiri ini memang marak banget di media sosialnya, Bu. Betul. Kayak misalkan justru mereka dengan bangganya gitu memposting keadaan mereka saat tidur di saat gurunya menjelaskan gitu. Mereka bangga dengan hal-hal seperti itu. Ini Iya. kan ya keliru bisa dibilang ya, Bu ya. Sebetulnya Oke, nah kalau tentang orang atau muslim yang berkualitas sendiri seperti apa sih, Bu? Maksudnya bagaimana kita mengetahui bahwa kamu itu muslim yang biasa saja atau memang yang dia tuh punya kualitas tersendiri gitu loh? muslim yang berkualitas itu adalah muslim yang memiliki tujuan untuk hidup. Satu, Tujuan untuk hidup. ya, tentunya hidup dalam koridor yang islami, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Semua orang akan seperti itu. Andai kata belum, kayak contoh apalagi remaja sekarang, Iya. untuk cara beribadah saja, baik itu di kalangan rumah, di kalangan sekolah, di kalangan temannya. Kalau kita memilih teman yang tidak sesuai dengan kita, akan terjerumus. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mereka bangga, bukannya dengan zaman teknologi yang maju sekarang ini ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Positifnya kita tidak ketinggalan, tapi di negatifnya lebih banyak. Satu, apalagi yang membaca Al-Quran kayak sekarang di bulan Ramadan, coba, yang harusnya tadarus, yang tadarus itu di surau, di masjid, itu kalangan orang-orang yang sudah umur kesana, bukan para remaja lagi. Padahal yang namanya hidup itu, manusia hidup itu meninggal itu nggak tua, nggak muda, nggak anak, bisa saja kan. Katanya selagi muda dia akan dia akan bersenang. Padahal itu keliru. Moto berakit-rakit ke hulu, bersenang kemudian. Selagi muda kita harus bagaimana kita mencari ilmu dengan baik, biar tuanya kita bisa sukses. Itu harapan orang tua. Tapi sekarang kadang nanti biasanya setelah dia berumah tangga atau setelah dia sekarang lagi masa belajar, lagi masa belajar, kita belum ada yang sebagian berpikir positif, tapi yang penting kita minta uang, yang penting kita belajar, alasannya kan kita lagi belajar. Padahal dia belum. Makanya di sini kecerdasan emosional yang akan berperan penting. Jadi kita harus bisa, nanti saya mau apa, saya mau kemana, ya kan harusnya sekarang. Biasanya akan terasa nanti setelah misal tidak diterima atau apa yang dia inginkan tidak tercapai, sampai baru gitu loh. Ya kan? Iya. Padahal pada saat waktu-waktu yang harus digunakan sebaik mungkin, dia akan lalai. Tuh. Iya, lalai. memang kayaknya ini, ya ampun, mungkin nggak cuman yang lagi pada denger di luar sana aja. Kadang sampai juga kadang ngerasa tidak mencapai satu target itu biasanya ya karena itu salah satunya lalai ya Bu ya. Maksudnya
sering menyia-nyiakan waktu gitu. Yang harusnya mungkin jam 7 udah bisa melakukan banyak aktivitas gitu, bangunnya jam 9 karena malamnya scroll TikTok, scroll Instagram gitu. Sekarang seperti itu. Orang tua anaknya di kamar katanya lagi belajar, padahal lagi TikTok, sosial media, lagi ya, lihat sosmed dan lain sebagainya. Kalau ditanya anaknya mana, itu lagi belajar. Iya, karena lihatnya background belakang HP-nya doang ya, Bu. Betul, tidak tahu. Makanya itulah salah satu dari dampak negatif dari adanya media sosial ya. Teknologi yang canggih seperti itu. Makanya kita selaku seorang muslimah harus betul-betul menjaga. Orang sekarang anak kecil aja sudah, kalau dikasih HP diam. Padahal itu akan menjerumuskan. Apalagi ya kalau HP-nya khusus hanya ada yang untuk mendidik. Memang sekarang banyak YouTube yang untuk banyak sekarang. Tapi tetap harus dalam pantauan orang tua. Jangan sampai lengah sedikit saja. Banyak sekali itu dampak-dampak dari penggunaan medsos yang keliru ya. Tapi memang kalau yang dalam pantauan orang tua, insya Allah. Cuma beban orang tua akan lebih berat lagi. Apalagi kalau orang tua yang di kampung ya, buru-buru kenal gadget. Iya kan? Iya. Itu diantaranya. Oke, kita kembali ke kecerdasan emosional, bahwa tadi salah satunya dijelaskan bisa menjadi problem solver ya, Bu, atau bisa intinya menjadi penyelesai masalah kayak gitulah. Nah, kalau kita lihat di belakangan ini tuh banyak banget orang yang mungkin sangat familiar dengan istilah overthinking, atau mereka kebanyakan memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu belum terjadi gitu loh. Maksudnya kayak terlalu risau dengan dirinya, terlalu berangan-angan, terus kayak membebani dirinya sendiri. Betul. Nah, kalau dari Ibu punya tips nggak sih, Bu? Maksudnya biar kita tuh nggak overthinking, biar nggak hidup dalam dunia mayanya kita gitu loh. Tapi kayak coba selesaikan satu persatu, atau seperti apa sih, Bu, harusnya untuk menyelesaikan masalah seperti itu? Ya, karena sering melihat keberhasilan seseorang, boleh kita melihat keberhasilan seseorang ya, menjadi pemacu kita. Tapi kondisinya, makanya di sini antara kecerdasan emosional dengan kecerdasan spiritual, melihat kesuksesan orang itu jadi pemacu betul. Tapi bagaimana caranya? Ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Contoh, kalau muslimah itu sekarang lagi taraf belajar untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, kan kita harus belajar dengan tekun, belajar harus sungguh-sungguh. Secara intelektual dia harus dapat, selain berprestasi. Satu ya. Yang kedua, bukan hanya kecerdasan intelektual saja. Satu, biasanya kalau merasa dia pinter, terus ada rasa ego. Itu yang harus dikaitkan, bahwa kepandaian seseorang di sini akan ada yang lebih pandai di sana. Salah satunya, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, ada faktor ik yang harus dijalankan oleh kita. Faktor ik itu adalah rahasia, hablum minallahnya. Iya kan? Iya. Jangan melihat itu terpinter berarti nanti akan tercapai cita. Jangan. Kenyataannya, walaupun pada saat belajar jadi pelajar, jadi mahasiswa, dia nomor 1, dia kutu buku, dia bagus, tapi kadang kecerdasan spiritualnya yang merasa bahwa saya itu mampu, mengutamakan akal pikirannya. Nggak bisa itu. Kesuksesan seseorang itu selain kita ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, dan ada kecerdasan emosional yang
semua itu saling menunjang. Berkaitan ya. Iya. Semua itu saling menunjang. Ya. Makanya kalau misalkan biar kita tidak berangan-angan, jangan terlalu berangan-angan lah. Kondisi kita apa dulu. Katanya berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ibu sering ngomong sama anak-anak, kamu jangan, kok saya sih jadi anak orang nggak punya ya, kok pengen apa saja kok nggak bisa. Sekarang nggak bisa, kamu minta sama Allah. Kapan saatnya kamu akan raih itu apa yang kamu inginkan? Ya kan? Ya. Memang karena sering melihat itu jadi anganan, andai kata saya seperti itu, andai kata seperti itu. Lihat orang-orang kayaknya gampang banget ya Bu, hidupnya mulus gitu. Dia juga perlu lika-liku, cuma tidak diuraikan. Betul itu. Iya. Semua orang sukses itu ada lika-liku dalam hidupnya. Gitu. Jangan memang lihatnya jadi sultan. Jadi gitu. Jangan. Nanti kita juga akan, kalau kita sungguh-sungguh menjada wajada, kalau kita bersungguh-sungguh pasti kita akan meraihnya. Oke. Merinding nih. Semua orang tuh pasti punya masa masing-masing ya Bu ya. Jadi dinikmati aja. Mungkin bisa dijalankan aja apa yang di depan mata sekarang gitu. Nggak usah mikir yang belum ada di depan mata gitu loh. Sedangkan yang di depan matanya nggak dikerjain gitu. Oke, ini karena waktunya ternyata udah mepet sekali. Jadi kita langsung aja untuk menuju ke sesi Q&A. Dan sahabat buka dulu yang lewat DM ya sebentar. Oke, dari Vira 05 ya. Pentingnya berkarir bagi muslimah seperti apa sih Bu? Terima kasih. Oke, pentingnya berkarir untuk muslimah. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Banyak kayaknya yang pengen denger ini. Semua muslimah pengen berkarir. Kodrat wanita yang dulu katanya wanita itu kasur, sumur, dapur. Sekarang sudah. Karena apa? Ekonomi sekarang itu tidak ditopangkan ke seorang suami saja. Makanya niatnya kita membantu ekonomi keluarga. Tentunya kita membantu ekonomi keluarga, tentunya atas ridho, izin dari seorang suami. Niatnya seperti itu. Untuk berkarir, yang baik seorang wanita itu sebetulnya sekarang kalau kita lihat tidak menutup ini ya, wanita itu lebih tahu daripada laki-laki. Contoh dalam keluarga saja, anak sekarang tuntutannya banyak. Kalau anak dulu hanya dikasih makan, dibelikan baju, nanti nunggu lebaran saja udah manut. Tapi anak sekarang diajak ke pasar, nuntut itu untuk beli ini, beli itu, nggak dibelikan, kasihan, ya kan? Makanya ekonomi keluarga itu sekarang bukan hanya ditopang oleh seorang suami. Kalau memang suami mencukupi, udah kamu di rumah saja, karena muslimah itu adalah madrasatul ula bagi keluarganya, nggak ada masalah. Yang penting tercukupi. Kalau memang sudah tercukupi oleh suaminya, ya sudah. Di antaranya itu. Oke, mungkin di samping itu sebagai wanita yang berkarir juga harus tetap menjaga etikanya ya Bu ya. Betul. Sebagai istri. Kodrat wanitanya tetap ada. Di antaranya itu. Kayak contoh ya, waktunya melahirkan. Ya kan? Waktunya melahirkan. Pada saat melahirkan kan seorang muslimah, orang wanita itu betapa repotnya. Apalagi kalau anaknya lebih. Makanya sekarang banyak wanita yang nggak mau punya anak banyak-banyak. Ada karena apa? Tuntutan yang seperti itu. Iya kan? Sementara apalagi kalau wanitanya itu karir ya. Iya. Waktu belum nikah, ya udah nggak apa-apa. Punya anak, mulai mikir. Kalau kita mau berkarir, harus ada orang.
yang membantunya. Iya. Itu otomatis nggak bakalan akan diraih dunia, nggak mungkin. Kalau nggak melibatkan keluarga, iya kan? Itu diantaranya. Asal tetap bahwa kita berkarir boleh. Karena ekonomi keluarga itu bukan hanya ditopang oleh suami saja. Kalau memang mau sukses ya, secara ekonomi. Kalau mau kolaborasi berdua ya Bu ya. Tapi ini keren loh. Tadi sahabat kira bakalan yang kayak kodrat perempuan itu masak, nyuci. Sebenarnya itu bukan kodrat ya Bu ya, karena itu bisa dilakukan bersama-sama ya. Justru kodratnya itu ya melahirkan, menyusui mungkin ya itu. Kodratnya itu. Oke, ini sangat membuka mata ya untuk kita, terutama yang mungkin sudah berusia 23 ke atas, karena ya masa-masa pencarian lah ya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada Kang Yoto. Oke. Lebih baik sekolah atau bekerja kalau punya anak perempuan? Terima kasih. Salam aja buat semuanya. Oke, terima kasih Bang Yoto. Gimana Bu? Kalau punya anak perempuan, ibaratnya lulus SMA lah ya Bu, lebih baik suruh bekerja atau kuliah melanjutkan pendidikan? Kalau memang kondisi keluarganya ada, ya mendingan kuliah. Tapi yang namanya mencari ilmu kapan saatnya juga bisa. Ya, misalkan kita kerja dulu, ada kesempatan untuk kuliah, sembari kerja, sembari kuliah. Asal kita harus bisa berkomitmen terhadap diri sendiri. Saya harus bekerja dan saya harus meraih apa yang saya inginkan. Bisa kok. Kuliah sekarang itu yang extension juga banyak. Iya. Ya kan? Itu diantaranya. Kalau memang ada kesempatan kerja, ya boleh kerja dulu. Diantaranya. Kadang orang tua bilang, sing wis sarjana nggih pating telek-tek pada nganggur. Tidak seperti itu. Tujuan kita kuliah itu semata-mata bukan untuk mencari pekerjaan. Iya kan? Iya. Di antaranya tujuan kita belajar menghilangkan kebodohan dulu. Misalkan kadang orang tua, kamu masuk ke kebidanan biar nanti jadi bidan. Itu yang salah. Dari awal udah salah Ibu. Memang udah niatnya itu udah salah. Yang penting kita menghilangkan kebodohan dulu. Nanti Allah menakdirkan kita mau jadi apa nih? Jadi apa itu rahasia Allah. Ternyata kita yang jadi dokter terus jadi pengusaha juga banyak. Iya. Yang jadi kuliahnya di pendidikan ternyata jadi anggota dewan juga banyak. Gitu kan? Makanya kalau memang ada kesempatan untuk kerja, silahkan kerja dulu. Ada waktu untuk belajar, nanti bekerja sembari belajar. Oke, jadi buat Bang Yoto ya nanti boleh diiniin dulu ya Bang ya. Maksudnya kira-kira lebih memungkinkan kuliah atau kerja dulu. Itu nggak masalah ya Bu ya, dua-duanya. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir. Sorry banget buat yang pertanyaannya belum ditanyakan. Mungkin nanti bisa japri juga nggak apa-apa ya Bu ya. Di belakang layar. Oke, untuk pertanyaan terakhir sahabat pilih dari WhatsApp dulu mungkin ya, dari Mbak Teti di Kedawung. Bagaimana jika mendapatkan ujaran kebencian via sosial media? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke. Gampang, diamkan saja. Nggak usah dilayani. Soalnya kalau dilayani akan terus-terusan. Betul. Akan senang malah. Makanya diamkan saja, nggak usah dipikirkan. Kalau kita sudah misalkan, makanya jangan sebentar-bentar kita posting, sebentar-bentar posting. Orang itu tidak suka semua dan tidak ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau memang ujaran kebencian ditunjukkan ke Mbak tadi, udah hiraukan saja. Jangan dibaca, langsung hapus, gampang, nggak jadi beban. Iya betul. Lagian nggak semua orang tuh tahu sama posisi kita ya Bu. Betul, betul. Makanya salah satu saya tuh salah satu orang yang tidak gampang memposting
tidak pernah apa-apa diposting, Saya punya sosmed juga hanya untuk mengetahui saja berita yang lagi ini apa, dan komentar juga komentar yang seperlunya, tidak pernah komentar yang A, B, C, D, E, enggak. Karena nanti itu akan kembali ke diri sendiri, ya kan? Iya. Itu diantaranya. Itu ya, bahwa postingan baik aja kadang banyak mudaratnya, apalagi yang kayak mengeluh di sosial media itu benar-benar harus dijaga lagi ya. Terutama ini buat yang lagi nyimak di Facebook ya kan, ini bener banget nih, mendingan nonton Inspirasi Hikmah Ramadan daripada nontonin postingan-postingan yang nggak penting gitu. Nah Ibu, ini karena waktunya sudah di penghujung, mungkin ada sedikit closing statement untuk mengakhiri talk show kita di sore hari ini, Bu, silahkan. Terima kasih. Dari uraian-uraian di atas, marilah kita laksanakan tip-tip untuk menjadi muslimah yang cerdas menurut Islam, dan minimal kita harus bisa melaksanakan apa tip yang harus dilaksanakan biar kita menjadi betul-betul jadi seorang muslim yang cerdas sesuai dengan tuntutan Islam, dan dalam melangkah kita selalu diridhoi. Kalau kita masih sendiri, mudah-mudahan diridhoi oleh orang tua, oleh Allah. Kalau kita sudah berkeluarga, diridhoi oleh suami. Apapun yang kita laksanakan, minta ridho seorang suami. Tuh. Terus kita harus bisa berdisiplin untuk menjadi muslimah yang cerdas, bisa mawas diri, bisa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, berinteraksi dengan komunitas yang baik. Kita boleh bergaul, tapi kita bergaul dengan orang-orang yang dianggap baik, terutama oleh masyarakat. Jangan hanya yang penting kita kenal, tapi tanpa kita tahu siapa itu orang sebenarnya. Apalagi kita kenal melalui sosial media. Itu diantaranya. Jangan cuman berteman karena dia banyak followersnya. Jangan. Followers itu bisa dibuat sendiri. Iya. Oke, terima kasih Ibu untuk pembicaraannya sore hari ini. Ya ampun ya, sampai juga banyak banget nih yang bisa dijadiin pelajaran atas apa yang disampaikan Ibu Haja Amanah di sore hari ini. Kalau dari Sabet pesannya untuk seluruh muslimah dimanapun kalian berada, khususnya yang lagi dengerin Sabet di sore hari ini, untuk kalian para muslimah, jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman. Bahkan pada saat ada tangan yang memetik atau merusaknya pun dia masih memberikan keharuman di tangan itu. Betul. Dari Sabet ya. Dan Sabet dan juga Bu Amanah mengucapkan terima kasih untuk sore hari ini karena udah nyimak dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi Sabet mohon maaf banget nih kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat Sabet tanyakan ya. Nanti kapan-kapan bolehlah WhatsApp aja, nanti saya tanyain ke Bu Amanah ya Bu. Betul. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti Sabet bikin rangkuman deh terkait dengan tips-tips. Tadi Sabet juga udah mencatat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tips untuk menjadi muslimah cerdas. Nanti akan kita share di Instagram atau Facebook, jadi ditunggu saja. Oke, untuk sore hari ini Sabet pamit undur diri dan juga Bu Amanah pamit undur diri. Sekian dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua.